Jika Tuhan sudah berkehendak, lalu kita bisa bilang apa? Sungguh ku tak rela untuk membaginya. Maafkan aku yang tak bisa. Ini halo Sobat Bintang, kita kembali di Bincang Bintang bersama dengan Tenti Kamal hari ini. Halo Mbak Tenti, apa kabar? Baik. Dan kita mau ngomongin salah satu lagu terbaru soundtrack ya, dari sebuah film keluaran MD Pictures dan musiknya dari MD Music. Nah, boleh dong Mbak Tenti mungkin menyapa dulu penggemar di sana. Halo teman-teman semua, apa kabar? Oke, nah apa kabarnya Mbak Tenti nih selama ini sibuk apa aja nih rupanya? Aku akhir-akhir ini lagi sibuk promo-promo aja sih, sama masih tetap belajar untuk bikin-bikin lagu juga, gitu. Dan ya olahraga. Promonya yang ini? Promo ini. Yang ini. Olahraga? Olahraganya apa sih? Aku suka yoga, suka nembak, suka kuda, banyak sih. Pokoknya aku suka. Wah, nembak dan berkuda ya. Itu berat ya, Pak. Kalau nembak tuh narik-narik patuk tuh sebenarnya berat gitu. Berat ya kan? Enggak sih, itu jadi justru malah ngelatih kita untuk lebih fokus sih. Oh gitu. Kalau berkuda? Kalau berkuda juga ngaruh nggak sih ke postur tubuh? bener, ngaruh ke postur tubuh. Jadi lebih tegap gitu terus ya. punya bagus deh buat perempuan. Nggak serem ya naik kuda? Enggak sih. Udah bisa berarti sebelumnya emang dari kecil ya remaja memang udah terbiasa? Enggak, aku baru juga sebenarnya berkuda tuh baru. Jadi cuman memang suka aja olahraga gitu. Oke, Mbak Tenti, kita kembali ke lagu soundtrack dari Atas Nama Surga, betul ya? Atas Nama Surga. Itu lagunya judulnya juga itu? Betul. Filmnya juga itu? Filmnya juga itu, lagunya itu juga. Oke, Atas Nama Surga. Ini sebenarnya lagunya nuansanya rohanikah atau apa? Karena kan dari judul memang agak-agak rohani karena kan ini berceritakan tentang poligami ya. Oh, tentang poligami. Makanya kita kasih nama Atas Nama Surga. Karena kan konon katanya kalau seorang perempuan mau dipoligami itu hadiahnya adalah surga. Oh, dari situ. Betul. Tapi pasti ada bumbu-bumbu percintaan yang sedih ya kalau kita menyinggung poligami. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong lagu ini dan kisah poligami di baliknya, kabarnya ini adalah pengalaman pertama menciptakan lagu ini dan menyanyikan soundtrack. Betul. Jadi semuanya pertama nih sama-sama. Pertama, kalau untuk menciptakan lagu dan untuk soundtrack film. Untuk soundtracknya. Nah, untuk pengalaman menulis sendiri gimana menulis lagu? Karena ini yang scene yang pertama ya katanya. Kalau untuk pengalaman menulis lagu sebenarnya memang karena aku suka dari dulu nulis, terus memang dari dulu sebenarnya suka juga bikin lagu kayak voice note gitu kan. Tapi iseng-iseng aja sih, nggak pernah aku seriusin. Sampai suatu hari bos aku, Ko Fransen tuh, "Ten, coba deh lu baca skrip nih buat film, coba lu bikin lagu gitu." Terus aku coba, aku baca dan terciptalah Atas Nama Surga. Bisa ini. nggak sih menerjemahkan dari skrip film dong? Ya sinopsis. Iya kan? Oh, dari sinopsis. Dari sinopsis ke lagu gitu kan. Berarti ada soul, ada cerita. Itu menerjemahkannya lumayan tantangannya seperti apa? Susah gampang sih. Jadi memang hari itu aku bertapa dulu. Wah, di mana? Mencari ilham. Di mana? Di Desa Penari. Hati-hati nanti nggak balik loh bertapaannya. Iya kesulitannya karena kan itu memang dalam banget ya ceritanya tentang poligami. Ya lebih ke apa ya? Ingat mungkin dulu pernah juga di poligami. Bukan poligami. Diduakan, ditigakan. Iya gitu kan ya. Jadi ya mencoba untuk menyelami ke cerita tersebut. Ke emosi rasanya diduakan, ditigakan. Tapi kemudian kan kalau kita nulis lagu terbatas ya kata-katanya, kata dan sebagainya, berbeda ketika kita menulis mungkin sebuah skenario untuk medium film. Nah, itu dari segi itu sendiri ada tantangan atau kesulitan nggak buat Tenti? Ada sih, jadi beberapa kali memang revisi kan pada saat aku udah bikin, aku kasih lihat Ko Fransen, terus ini mungkin ada kurangnya di sini, jadi beliau juga bantu di liriknya sih.
gitu untuk Kalau untuk musiknya sendiri, tadi juga? Untuk musiknya sendiri aku kebetulan dibantu sama Mas Ade Govinda. Karena Karena memang sedih aku ya. memang kebetulan nggak bisa alat musik sebenarnya, jadi kayak voice note aja gitu. Oh, dari voice itu humming kayak gitu? Humming Nadanya gitu kan? Betul. Baru nanti dibantu sama musiciannya. Oh, serius begitu caranya? Wow. Jadi kalau nemu ilham di mana, terus aku voice note gitu. Jadi Berarti banyak dong pegalan-pegalan humming di handphonenya. Betul. Nanti. Oke. Nah, ketika ini juga pengalaman pertama menyanyikan sebuah soundtrack. Betul. Udah nulis sendiri, nyanyiin juga sendiri. Nih, kalau untuk menyanyikannya soundtrack apa perbedaannya Mbak Tenti dari yang udah kan udah mengaruhi dunia entertainment udah cukup lama kan sebenarnya. Cukup lama. Soundtrack ya itu tadi tantangannya adalah gimana caranya aku harus nyampein pesan sesuai dengan cerita dari film ini gitu kan. Dari mulai liriknya, pokoknya lebih biar kena ke hati penonton sih gitu. Berapa lama sih ngomong-ngomong, aku jadi penasaran, lupa nanya. Untuk pembuatan lagunya sendiri, berapa lama prosesnya? Pembuatan lagunya sendiri sebenarnya waktu itu mungkin kurang lebih 3 bulan, 4 bulanan mungkin ya. Berapa bulanan? Gitu, karena apa namanya, yang awal dari mulai kita bikin lirik aja kan itu udah beberapa kali revisi gitu. Terus musik juga sempet 2 kali ini sih take vokal. Oke, gitu. Itu karena ini kan memang dari film ya, kisah di film. Tapi tadi Mbak Tenti bilang sebenarnya ada juga sedikit terinspirasi dari kisah pribadi. Berarti ada di sini. Bukan sih, kayak jiwanya gitu. Jiwanya sih, maksudnya pasti nggak pernah rasain ini. Iya dong, kalau nggak dapat feel-nya ya. Iya kan. Sebagai perempuan ditinggalin rasanya gimana sih coba? Kan. Gitu, gimana rasanya kayak bukan terkhianati ya bisa dibilang begitu juga kan sebenarnya. Tapi akhirnya memilih mundur nggak ketika diduakan? Ya, Tahu diduakan? Dong. Gimana? Langsung tegas. Gimana kalau Mbak jadi saya? Ya mundur lah walaupun stres. Walaupun nggak bisa move on ya. Emang, tapi Mbak Tenti tipe yang mudah move on atau butuh waktu lama untuk move on? Aduh, gimana ya? Tergantung sih. Tergantung apa nih? Tergantung apa? Tergantung agak susah sih. Termasuk yang susah. Oke, kalau tadi nulis lagu 3 bulan 4 bulan, move on perlu berapa lama? Berapa lama ya? Berapa lama? Seminggu? Ya? Nggak bisa ditentuin gitu kan, Mbak. Tergantung. Kayak lupa padahal nggak lupa. Udah gitu. Lupa kayaknya sih udah nggak lupa. Ntar ada kejadian apa? Inget lagi. Ya begitulah wanita ya. Cuman punya tips nggak sih buat wanita itu yang diduakan, ditigakan? Tips apa nih? Tips untuk menghadapi, misalnya aku nggak tahu ceritanya sendiri ini nanti gimana kan kalau kita diduakan, ditigakan, apalagi sampai jadi korban poligami. Menurut Mbak Tenti sebagai wanita harusnya gimana? Memilih untuk say no dan lebih baik mundur atau gimana? Kalau menurut aku itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya kan. Maksudnya setiap orang kan punya kekuatan dan perasaan yang beda-beda ya. Jadi nggak bisa juga diukur kayak gitu sih. Nah kalau ceritanya sendiri, cerita dari film Atas Nama Surga, karena kaitannya dengan lagu, bisa diceritain nggak Mbak Tenti sedikit? Atas Nama Surga ini ya pokoknya memang menceritakan tentang seseorang yang memang sudah menikah, terus bertemu dengan seseorang di masa lalunya. Cinlok lagi. Oh, cinta bersemi kembali. Yang main siapa sih yang main? Yang main ini Amanda Rifki, terus Mikdad. Nah, di waktu proses itu sendiri ada kejadian yang seru nggak sih? Cerita seru atau hal-hal yang unforgettable ketika proses pembuatan lagu, ketika dalam take vokal lagu itu sendiri gitu kan, pasti akan banyak penghayatan dilakukan karena kita ngomongin tentang soundtrack sebuah film gitu. Itu aja sih, lebih kepada saat pembuatannya memang karena ceritanya ini agak berat ya. Berat sih sebenarnya. Jadi membutuhkan waktu untuk saya bertapa dulu. Berapa lama bertapanya? Ya 2 hari 2 malam lah.
Oh lumayan ya. Terus cukup stres nggak sih dikejar deadline? Terus aku tahu untuk menulis sebuah skenario aja lumayan pressure gitu. Apalagi lagu yang sebenarnya nggak bisa panjang-panjang kan kita lirik-liriknya itu kan. Itu sempat nggak sih kayak under pressure juga? Enggak sih, aku bawa enjoy aja dan maksudnya alhamdulillah pada saat itu lagi dapet aja gitu ilhamnya, jadi langsung jadi satset. Ternyata benar bisa ya kalau kita humming, misalnya kita kan dapet ilham ya tentang melodi dan apa, itu humming itu direkam ternyata memang bisa jadi lagu. Benar, dicari nada yang betul. Udah berapa kali humming yang udah jadi lagu nih? Humming jadi lagu berapa ya? Ada sih, ada beberapa. Udah ya berarti ya. Beberapa. Itu juga lewat ilham, kayak mimpi, tiba-tiba mimpi denger nada-nada yang iya benar banget, sempet juga kayak gitu tuh. Jadi kayak aku lagi tidur terus kebangun, terus tiba-tiba dapet nada, terus aku langsung cepet ambil handphone. Sebelum lupa ya? Iya, soalnya cepet banget hilangnya juga kan, jadi udah aku cepet-cepet humming gitu. Oh berarti itu benar ya? Iya. Dimanapun, pokoknya suka tiba-tiba ada gitu. Ya udah terlewat. Sekelibatan. Gitu. Nah, balik ke Atas Nama Surga ini sendiri, ada fun fact nggak sih di balik Atas Nama Surga yang perlu mungkin nanti pendengar maupun calon-calon penonton film ini kayaknya nyanyian booming lagi nih. Amin. Kalau yang di poli-poliin itu ya kan kedua, ketiga perselingkuhan, ini bisa booming ya. Bisa booming. Kenapa wanita suka disakitin sih? Bukan suka disakitin sih, justru harus bertanya sama laki-laki kenapa suka nyakitin. Kenapa sih kamu suka nyakitin gitu ya? Tapi ada juga kok perempuan yang suka menduakan dan meninggalkan. Iya. Biasanya perempuan yang gamang dan galau. Aduh. Apa tuh fun fact-nya? Coba. Fun fact-nya mungkin karena cerita ini pastinya banyak juga terjadi di Indonesia ya. Pasti banyak. Ya kan? Jadi pokoknya buat kalian jangan lupa tanggal 16 Juni film ini bakalan tayang di bioskop kesayangan kalian. Oh, 16 Juni. Iya, 16 Juni. Dari mulai sekarang dicatat tuh, dikosongin jadwalnya buat nonton film ini. Pastinya seru, banyak juga hikmahnya. Iya sih, banyak hikmahnya. Video klipnya ada nggak? Video klipnya ada pasti ntar. Tapi belum? Udah ada sih video lirik. Oh video lirik, cuma sebenarnya nggak jauh-jauh sih video lirik sama video klip tuh nggak jauh, karena kalau video video klipnya tuh lebih di situ ada potongan-potongan filmnya, karena kan ini untuk soundtrack film kan. Oh jadi nggak akan jauh gitu. Oh kirain Mbak Tenti ada involve juga di video klipnya. Iya. Untuk ide dan kreatifnya? Enggak sih. Enggak ya. Cuman mungkin gambarnya aja. Baru nanti ada potongan-potongan film selanjutnya. Oke, baik. Kalau tips move on buat para wanita di luar sana. Aduh, tips. Ini kita bertanya orang susah move on loh. Gimana coba? Nggak apa-apa. Pokoknya lebih banyak untuk ngelakuin hal yang positif aja sih. Such misalnya menulis, olahraga. Oh ya, olahraga. Ketemu teman-teman yang positif. Terus bikin lagu. Iya, bikin lagu. Benar. Yeah, Dia kan mentransfer kesedihan menjadi sebuah karya kan. Betul. Nah, tapi kalau yang ini lagu ini udah kejadian di Mbak Tentinya udah lama ya? Ini lagu juga udah lama sebenarnya. Oh gitu. Dari kapan? Ini bisa dibilang sebelum pandemi ya lagu. Lama dong. Udah lama. Memang project ini kepotong pandemi sih. Oh, filmnya berarti juga udah. Filmnya juga sebenarnya udah lama. Cuman karena pandemi aja baru keluarin sekarang. Oh gitu guys. Nah kembali tadi mungkin ke belakang sedikit flashback. Mungkin ada yang untuk merefresh ya teman-teman penikmat musik Mbak Tenti. Ceritain dong awal mulanya sampai masuk terjun ke dunia entertainment. Kan acting juga kan, sempat main juga kan. Nah coba jadi awalnya yang bener yang mana? Penyanyi dulu apa acting dulu nih? Sebenarnya gini, aku tuh nyanyi dari kecil, dari kelas 5 SD aku udah mulai nyanyi tuh dulu, lomba-lomba, festival kayak gitu. Terus SMP juga udah mulai casting dulu, cuman aku masih stay di Bandung. Oh dari Bandung. Dulu masih stay di Bandung, terus SMA sempat vakum, terus keluar SMA aku mulai masuk dapur rekaman dari 2008 gitu. Jadi proses karir aku udah cukup panjang sih sebenernya. Lama lah, udah lama. Berarti dari nyanyi dulu ya? Nyanyi dulu. Itu udah pop? Pop, tapi memang waktu SMP juga aku ikut festival-festival tuh udah mulai pop, dangdut gitu, ikut lombanya tuh gitu. Jadi kalau dibilang kok berubah-berubah,
sebenarnya sebagai penyanyi kan memang kita harus bisa nyanyiin semua menguasai semua genre ya kan. Cuman kalau boleh dibilang lebih suka mana, pop atau dangdut? Lebih suka pop sih, lebih menjiwai. Lebih menjiwainya ke pop. Kalau dangdut kenapa? Kalau dangdut, soalnya orang tua aku bilang, Dek, kamu bagus kok nyanyi dangdut, cengkoknya bagus gitu. Oh iya. Kalau awal-awal dulu waktu mau merintis, kan biasanya kita ketemu banyak produser dan ini. Produser tuh lebih kayak ngelihatnya kamu lebih cocok ke dangdut apa pop? Awalnya ditawarinnya apa? Justru itu sebenarnya dulu juga masih cari benang merahnya gitu kan, di mana sih gitu. Makanya aku ya udah coba aja semuanya gitu. Tapi balik lagi ke penjiwaan aku lebih menjiwai secara di pop penjiwaannya sih. pop. Ya. Oke. Nah, untuk menjaga eksistensi itu sendiri nanti untuk dari 2008 ya sampai sekarang untuk keep survive dan keep exist as a singer. Gimana perjuangannya? Perjuangannya pastinya cukup struggling dong ya kan gitu, bangun di mana juga makin di sini makin banyak juga ya kan persaingan. Tapi ya selama kita masih tetap semangat, masih tetap mau terus berkarya, aku rasa pasti akan ada aja jalannya. Nah, baru dari nyanyi ditawari acting seperti itu atau iya sempet juga waktu SMP memang sempet casting juga, jadi memang semuanya barengan sih. Oh, gitu. Tapi kalau disuruh milih, nanti lebih into kemana, nyanyi atau acting? Aku suka dua-duanya, tapi kalau suruh milih, aku lebih pilih nyanyi. Kenapa? Karena kalau acting karena nyanyi juga udah mendarah daging sih. Aku dari lahir udah bisa nyanyi. Oh enggak ya? Oh, waktu keluar dia nggak nangis ya, dia nyanyi. Oke, memang mungkin passionnya kali ya, emang di nyanyi ya. Tapi untuk terakhir kalau acting sendiri apa? Tadi acting sendiri terakhir tahun berapa? Terus apa? Sinetron kah? Sebelum pandemi kayaknya ya. Itu apa? Sinetron. Ya, cuman abis sebelumnya film-film juga pernah? Kalau film kebetulan belum. Mungkin next. Bismillah. Habis ini, apa namanya tadi? Atas Nama Surga ya? Atas Nama Surga. Tapi di Atas Nama Surga ini aku juga main sih, tapi as a singer tetap. Oh, tetap di situ perannya as a singer. Menghibur yang itu Patah Hati. Kan? Betul. Ya. Terus dengan lagunya ini kan? Dengan lagu ya, Patah Hati, makin berdarah-darah. Atas Nama Surga. By the way, kalau udah mengalami sekali nih, udah pengalaman nih, bikin soundtrack untuk movie. Selanjutnya pengen lagi nggak? Lagi dong. Tapi ketagihan jadinya ya. Berarti, tapi kalau boleh dibilang menemukan kenikmatan baru nggak sih dari membuat lagu? Kan acting udah, nyanyi udah. Iya, lebih apa ya? Gimana sih, kayak lebih challenging aja. Maksudnya kayak dengan bikin lagu sendiri kita lebih kayak bisa juga ya gitu. Terus lebih ada kepuasan tersendiri aja sih. Perlu ada pendamping nggak untuk waktu buat ini? Ada yang tutorial, ada yang guidance gitu? Enggak sih, aku paling minta saran-saran orang-orang terdekat aku. Ini gimana gitu-gitu sih. Jadi next ditunggu lagi ya kalau ada job masuk bikin lagu. Amin. Tapi bayarannya gedean mana sih? Ini berarti bayarannya banyak ya, jadi penyanyi dibayar, yang bikin lagu dibayar, terus main filmnya lagi dibayar lagi kan? Iya, biar double makanya itu dia dia. Triple loh guys, dibayarnya banyak. Harus. Terus nyanyian abis ini manajemen lagi. Next. Oh next ya. Nah, proyek ke depan Mbak Tenti sendiri apa nih? Proyek ke After depan Atas Nama Surga, mungkin udah ada rencana, planning mau ngapain? Ya itu tadi aku masih belajar bikin lagu, mungkin insya Allah ngerilis lagi single dengan lagu aku sendiri gitu. Semoga juga bisa masuk ke film lagi. Tuh kan, belum lagi jadi wanita yang tersakiti, mau? Jangan dong. Aku mau jadi ini, Badara Buhi. Apa tuh? Penari dari desa penari itu. Belum nonton ya? Aku takut, bukan nggak mau nonton. Kan setannya cantik. Oh gitu ya? Cantik, cuman ya itu, sekali digangguin nggak balik. Kelar ya? Kelar. Oke, Mbak Tenti boleh dong dinyanyiin sedikit lagu Atas Nama Surga ini. Ref-nya aja, kemudian boleh sekalian dipromosikan. Bisa didengar di mana, mulai kapan, filmnya juga. Oke, silakan. Jika Tuhan sudah berkehendak, lalu kita bisa bilang apa? Sungguh ku tak rela untuk membaginya. Maafkan
aku yang tak bisa. Ini lagunya aja udah sedih. Pokoknya harus dengerin fullnya. Ini udah ada, udah bisa. Udah bisa. Di mana? Pokoknya buat teman-teman semua, lagu Atas Nama Surga ini udah ada di DSP kesayangan kalian, udah ada di Joox, Spotify. Pokoknya semua udah ada, udah lengkap. Dan buat yang mau lihat juga video klipnya, udah ada di channel YouTube-nya MD Music. Pokoknya langsung cari aja Tenti Kamal Atas Nama Surga. Filmnya sendiri akan tayang. Dan filmnya sendiri akan tayang 16 Juni di seluruh bioskop kesayangan kalian. Oke, kok datang sih ditonton? Harus wajib. Ya, dengar lagunya lalu datang ke bioskop untuk menonton filmnya. Atas Nama Surga. BTW aku mau nanya, Tenti Kamal itu ada hubungan sama Titi Kamal nggak? Ada. Bener, emang ada? Emang saudaraan? Dari Nabi Adam. Begitu, baiklah saya juga saudaranya ini Abraham. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Tenti. Semoga sukses ya. Amin. Menjadi penulis lagu untuk lagu-lagu selanjutnya. Amin. Stay tune terus di channel YouTube tabloidbintang.com. See you.